Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 7 Syawal 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2016. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita libur selama lebih daripada 2 bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kajian kita adalah dari kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah yang diterjemahkan dengan judul Etika Seorang Muslim. Terakhir sampai di mana kita? Ada yang ingat? Kita sampai di Adabut Thariq, yaitu etika di jalanan. Kita terakhir membahas sampai adab yang nomor ke-5, menjawab salam orang yang dikenal atau tidak dikenal, ya kan? Sekarang kita masuk adab etika di jalanan yang nomor ke-6, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa huwa wajibun 'ala kulli muslimin kullun bihasabi istita'atihi. Yang ke-6 adalah beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari berbuat mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Jadi ini diantara etika ketika kita berada di jalan, ketika kita harus berada di jalanan. Yang lalu sudah kita bahas bahwasanya Islam ini merupakan konsep hidup yang syamil dan kamil. Syamil itu universal, tidak ada satu aspek pun melainkan sudah dibahas tuntas. Semuanya, mulai dari masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Wah, ini masuk koran ya Pak, infotainment ini. Buat apa foto saya Pak? Ya. Jadi Islam itu lengkap, semuanya sudah dibahas, yang paling besar sampai yang paling kecil, tuntas, termasuk etika di jalanan. Dan yang lebih hebat lagi, pembahasan ini ada sanadnya bersambung
bisa dibuktikan keotentikannya bahwa itu benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Coba cari agama lain yang seperti ini, nemu apa tidak antum? Agama yang punya sanad bersambung sampai ke nabinya, sampai kepada Allah, tidak ada. Semua agama sanadnya putus. Ya. Misalnya agama Nasrani, ya dia mengatakan berkata Yesus. Tapi mana sanadnya? Bahwa itu benar-benar ucapannya Yesus. Ada enggak sanadnya? Enggak ada, putus. Mana bisa dibuktikan itu ucapan Yesus atau bukan? Kalau Islam bisa dibuktikan, ada sanadnya. Bahkan dari sanad itu ada rijal. Rijal itu para perawi. Dan para perawi ini pun dibahas lagi bagaimana kualitas perawi itu. Bisa diterima riwayatnya atau tidak. Sehingga Islam ini agama yang benar-benar bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW dan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Syamil, tuntas dibahas semuanya. Kamil, sempurna. Termasuk ini adab di jalanan. Kita kalau terpaksa berada di jalan, duduk-duduk di jalan, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini diantara hak di jalan. Kalau ada orang tidak benar, kita harus meluruskan. Misalnya waktu sholat, ada orang tidak sholat, kita harus nyuruh dia ke masjid. Ada orang berbuat mungkar, dihentikan. Ya, dakwah. Ini merupakan amalan yang luar biasa. Antum jangan pernah meremehkan dakwah. Dakwah ini perkara yang besar. Dan dakwah ini kita tidak tahu. Di antara sekian banyak orang pasti ada yang tersentuh oleh dakwah kita. Betul apa tidak? Jadi enggak ada dakwah sia-sia, itu enggak ada. Ada kisah yang sudah disebarkan lama sekali di medsos, ya, seorang anak kecil. Bapaknya adalah seorang imam masjid di Amsterdam. Yang mana anak ini senang bagi-bagi buku terjemahan, ya, buku-buku Islam, buku-buku kecil. Pada saat itu anaknya mengajak bapaknya keluar, bapaknya tidak mau karena hujan atau dingin. Sang anak tetap, kita keluar pak. Akhirnya sang bapak mengizinkan anaknya untuk keluar. Keluar dia bagi-bagi buku, yang mana buku itu saat itu berjudul Jalan Menuju ke Surga. Sudah bagi-bagi di Amsterdam. Tinggal satu buku. Tiba-tiba sang anak ini kok ingin agar buku ini dimiliki oleh pemilik rumah depan itu. Subhanallah, ya. Jadi anak ini keinginannya buku ini harus sampai kepada pemilik rumah itu. Akhirnya dia datang ke rumah itu, diketuk pintunya. Diketuk pintu atau dibel, ya, tidak ada suara. Dibel, tidak ada suara. Sampai anak ini mau pulang. Ketika anak mau pulang, tiba-tiba ada seorang perempuan tua, seorang ibu-ibu membuka pintu itu. Ada apa? Oh, anak ini balik lagi seneng. Oh, ini nyonya, ini ibu. Ya, Allah sayang kepada ibu. Ini ada hadiah buat ibu. Sudah selesai ceritanya. Tiba-tiba pada sepekan setelahnya, di masjid tempat bapaknya anak ini jadi imam, setelah selesai sholat, tiba-tiba di belakang ada suara seorang ibu. Dia mencari malaikat kecil. Lalu orang-orang pada tanya, ada apa bu? Lalu ibu ini cerita. Ceritanya ibu ini adalah seorang janda, sebatang kara. Yang mana di negara seperti itu orang model gini dicuekin, dibiarkan, nggak ada orang peduli kepada dia. Sampai akhirnya ibu ini merasa putus asa, buat apa saya hidup, nggak ada artinya saya hidup. Lalu ibu ini mau gantung diri. Sudah, mau gantung diri sudah. Tiba-tiba saya mendengar ada bel di rumah yang berbunyi. Wah, saya pikir paling 1 kali 2 kali pergi orang itu. Mana ada orang peduli kepadaku. Tiba-tiba bel itu bunyi terus. Akhirnya saya penasaran. Ya, saya turun, saya buka pintu itu, ternyata ada malaikat kecil, kata ibu itu. Yang mengatakan, wahai ibu, Allah sayang kepada ibu, ini ada hadiah buat ibu.
yaitu buku yang berjudul Jalan Menuju ke Surga. Saya baca buku itu dan saya merasa benar-benar tersentuh. Masih ada orang perhatian kepada saya, masih ada orang mikir saya, ya. Kemudian saya putuskan saya masuk ke dalam agama Islam. Dan tertulis di buku itu alamat ke sini. Maka sekarang saya pergi ke sini. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada malaikat kecil itu. Subhanallah. Jadi dakwah itu tidak ada yang sia-sia. Mesti ada yang dapat hidayah, nanti 1 atau 2 orang. Dan ini amal yang luar biasa dakwah ini. Jangan pernah meremehkan dakwah. PR kita ini banyak ya ikhwan. PR kita ini banyak. Indonesia ini penduduknya berapa? 250 juta. Ya. Yang sholat, yang Islam berapa? Yang Islam berapa persen? 79%. Ya. Kemudian yang Islam yang sholat berapa persen? Berarti kita ini punya PR banyak kita ini. PR kita ini banyak. Kita jangan bangga. Oh, pengajian yang datang berapa? Yang datang 1000. Yang datang berapa? 2000. Oh, Masya Allah, di Istiqlal pengajian yang datang berapa? Yang datang 100.000. 100.000 dibanding penduduk Indonesia berapa persen itu? Tidak ada apa-apanya. Kita belum berbuat apa-apa ya ikhwan. Kita belum berbuat apa-apa. Iya. Sudah gitu kita hobinya selalu berpecah belah. Kemarin saya di Jakarta selama sepekan. Di antaranya ada kajian di kota wisata di dekat Cibubur sana, perumahan yang cukup besar, perumahan elit, ya. Yang mana di sana jumlah rumahnya atau penduduknya sekitar 24.000. Perumahan gede sekali. Di sana ada masjid cukup gede. Ini perumahan mewah. Ini model Meksiko, ini model Cina, model apa, semuanya ada model-modelnya. Harganya 1 M ke atas. Ya, mahal. Di sana ada masjid yang bagus, yang cukup besar. Tapi dibanding jumlah penduduk di sana, masjid ini belum sebanding. Ya, yang sholat di sana juga Masya Allah. Yang sholat di masjid itu ratusan, banyak sekali. Maghrib yang sholat sekitar 500, 700, banyak sekali. Nah, kami ada pengajian di sana malam Jumat yang lalu. Saya membahas tentang surat Al-Kahfi. Faedah surat Al-Kahfi, pelajaran surat Al-Kahfi. Sudah. Kemudian ketika sesi tanya jawab ada yang tanya, Ustaz, ya, masyarakat kita itu biasa baca surat Yasin kalau malam Jumat, bagaimana Ustaz? Nah, ini pertanyaan gini ini macam-macam ya. Ada yang mungkin tidak tahu, kepingin tahu. Ada yang memang sengaja mancing-mancing untuk memperkeruh suasana. Saya bilang kepada bapak itu, Pak, jumlah rumah di perumahan ini berapa Pak? 24.000. Yang sholat tadi berapa? Sekitar 500 sampai 700. Nah, sekarang bapak punya PR supaya yang 23.000 itu ke masjid Pak. Artinya apa? Kita jangan fokus di masalah yang seperti itu. Kita masih punya PR banyak. Ini masih 23.000 rumah belum ke masjid. Bagaimana kita menjadikan mereka ke masjid? Seperti itu. Karena kalau kita bahas masalah seperti itu di tempat umum bisa jadi masalah. Bagaimanapun juga ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Silakan dibahas di forum-forum ilmiah tertutup. Monggo silakan. Tapi sambil kita juga mikir bahwa kita masih punya PR banyak. Yang belum sholat masih banyak. Bagaimana kita menjadikan mereka itu mau sholat? Dakwah ini penting sekali ya ikhwan. Ada sebuah kisah yang sangat indah yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang luar biasa, kitab At-Tamhid. Ada seorang ahli ibadah namanya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umri Al-Abid. Ahli ibadah dia ini. Dia kirim surat kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama di Madinah.
Abdullah bin Abdul Aziz Al-Abid ini kirim surat ke Imam Malik, nasihati Imam Malik. Ya, intinya, hei Imam Malik, kamu jangan hanya sibuk ngajar ilmu saja. Kamu harus menyendiri dengan dirimu ibadah kepada Allah. Kamu jangan sibuk ngajar dakwah. Kamu ibadah, menyendiri aja ibadah. Fokus ibadah sendiri. Jadi disuruh dia ibadah, gak boleh sibuk-sibuk dakwah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab suratnya. Jawabannya saya bacakan ya. Inna Allah azza wa jalla qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membagi amalan sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki telah dibagi, amal pun juga telah dibagi oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada kalanya orang itu dibuka pintu salat tapi tidak dibukakan pintu puasa. Maksudnya ada orang itu yang bagi dia salat itu gampang, salat sunnah maksudnya. Salat sunnah itu gampang, salat duha, salat tahajud, salat itu gampang bagi dia. Tapi untuk puasa sunnah dia berat, sulit bagi dia. Berarti dia dibuka di mana? Di pintu salat. Rezekinya dia di pintu salat. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum, fis shiyam. Yang lainnya lagi, ada orang dibuka dalam masalah sedekah, tapi tidak dibuka dalam masalah puasa. Kalau sedekah dia ini gampang, dermawan dia, mengeluarkan uang gampang sekali. Tapi untuk puasa sulit dia. Puasa sunnah berat bagi dia. Wa akhar futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis salat. Yang lainnya lagi dibuka pintu jihad. Jihad bagi dia itu ringan, berangkat ke medan perang jihad ringan bagi dia. Tapi salat juga berat bagi dia. Artinya salat-salat sunnah, tahajud berat bagi dia. Ya, artinya masing-masing orang itu oleh Allah sudah dibagi amalannya. Wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir, kata Imam Malik. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ini termasuk amal kebajikan yang paling afdal. Wa qad raditu bima fatahallahu li fihi min dalik. Aku rela dengan yang telah Allah bukakan untuk aku dalam masalah ini. Jadi kata Imam Malik, aku dibuka oleh Allah dalam pintu apa? Pintu menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Dan ini merupakan amal kebaikan yang paling afdal. Aku rela dengan yang diberikan Allah ini. Allah buka saya di sini. Kemudian, wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fi. Aku tidak mengira yang aku lakukan ini di bawah yang kamu lakukan. Artinya jangan remehkan aku, jangan dianggap yang aku lakukan ini di bawahmu, jangan. Ya. Wa arju an yakuna kilana ala khair. Aku berharap masing-masing kita berada di atas kebaikan. Alhamdulillah, kamu dibuka di situ, saya dibuka di sini. Kita sama-sama dalam kebaikan, sama-sama dibuka dalam pintunya masing-masing. Wa yajibu ala kulli wahidin minna an yarda bima qusima lahu wassalam. Dan wajib atas tiap-tiap orang dari kita ini untuk rela terhadap apa yang dibukakan untuknya. Wassalam. Mari kita lihat masing-masing kita dibuka di mana oleh Allah. Iya. Nah, itu kita kembangkan. Nasihat para ulama itu di mana Allah membukakan untuk kita lempeng di sana. Alhamdulillah. Karena jarang orang dibuka semuanya. Tapi ada juga orang yang dibuka semuanya. Siapa di antaranya? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semua pintu beliau ada di sana. Pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa, pintu ini, pintu itu, semuanya dibuka untuk beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Beliau juga dibuka semua pintu. Ini hebat, tapi jarang orang kayak gini. Karena itu di antara nasihat para ulama, termasuk nasihat Syekhuna Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdurrahman Ad-Dahash hafizahullah taala, ya. Kalau kita sudah bisa mengungkap, kita dibuka oleh Allah di mana, kita lempeng aja di situ. Berarti itulah yang dibukakan oleh Allah untuk kita.
Jadi maksudnya di sini dakwah ini adalah merupakan amalan yang terbaik, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, termasuk tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat nomor 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ucapan yang terbaik adalah ucapan orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini surat Fussilat ayat 33, beliau diantaranya membawakan riwayat dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Apa kata Al-Hasanul Basri tentang orang yang berdakwah itu, yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal saleh? Kata Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, "Hada habibullah." Ini adalah kekasih Allah. Hada waliyullah, ini adalah walinya Allah. Hada safwatullah, ini adalah pilihan Allah. Hada khiratullah, ini juga pilihan Allah. Hada habbu ahlil ardi ilallah, ini adalah penduduk bumi yang paling Allah cintai. Ajaballaha fi da'wati, dia memenuhi seruan Allah. Allah mengajak dia masuk Islam, Allah menyuruh dia dakwah, dia memenuhi panggilan Allah. Wada'an nas ila ma ajaballaha fihi min da'wati, lalu dia ngajak manusia menuju seruan Allah yang telah dia ikuti itu. Dia ikut seruan Allah, dia ngajak manusia mengikuti seruan Allah juga. Wa amila salihan fi ijabati, dan dia pun beramal saleh ketika memenuhi seruan Allah itu. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam. Hada khalifatullah, ini adalah generasi yang oleh Allah dijadikan memakmurkan bumi ini. Subhanallah, dakwah ini luar biasa ya ikhwan. Kemudian juga ada satu surat di Al-Quran, yang mana surat ini termasuk surat terpendek, hanya 3 ayat, yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Lau tadabbaran nasu hadhihi surah la wasi'athum. Kalau manusia merenungkan surat ini cukup, yaitu surat Al-Asr, surat wal 'asri. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Manusia semuanya rugi. Rugi semuanya manusia itu. Yang tidak rugi yang punya 4 sifat iman, yaitu ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang tidak rugi, ya ini al-ilmu wal amalu bihi wad da'watu ilaihi was-sabru 'alal adza fihi. Cari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, sabar terhadap gangguan, terutama gangguan ketika menyebarkan ilmu. Orang kalau amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada benturan-benturan, iya kan? Nanti dibilang orang apa? Macam-macam, dibilang sok alim, baru kemarin ngaji sudah sok pinter, macam-macam tuduhan. Nyantai aja, ini sudah merupakan sunnatullah. Yang penting jalan terus saja. Bahkan nanti ada orang mengorek-ngorek diri kita, mencari-cari kejelekan kita, menyadap semua akses kita. Nyantai aja, Allah tahu kita kok. Ya, dakwah jalan terus, silahkan. Masing-masing nanti ada pengadilannya Allah. Nanti ada, ya Allah Maha Adil ketika mengadili nanti. Dakwah jalan terus. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Ini hadis ini luar biasa. Kalau kita jadikan kitab, bisa jadi kitab tebal ini. Cuman ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Sederhana kan?
Mari kita lihat hadis ini. Pertama-tama balighu, sampaikanlah. Ini adalah taklif, pembebanan. Ayo sampaikan. Jangan disembunyikan, sampaikan. Taklif, kita diberi beban menyampaikan. Ya. Anni, dariku. Dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita bukan sembarang menyampaikan. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tasyrif, kehormatan. Kita diberi kehormatan menyampaikan dari Rasulullah SAW. Walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi nggak harus hafal Al-Quran dulu, nggak harus hatam Sahih Bukhari dulu, Sahih Muslim dulu. Artinya apa? Ilmu yang kita miliki sampaikan semampu kita. Ini adalah takhfif. Takhfif itu adalah keringanan. Keringanan itu nggak harus punya ilmu yang banyak dulu. Karena dakwah itu macam-macam ya ikhwan. Kalau hukum memang berat. Hukum harus kita ngerti hukum. Halal, haram, boleh, tidak boleh. Tapi ada lagi dakwah yang ringan. Seperti apa? Ngajak orang ke masjid. Boleh apa enggak orang enggak punya ilmu? Orang enggak punya ilmu ngajak orang ke masjid. Boleh apa enggak? Ya boleh. Ini enggak ada khilafiyah. Ngajak orang ke masjid. Seperti itu. Luar biasa hadits ini. Karena itu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika memberikan komentar tentang hadits ini, apa kata beliau? Balighu anni walau ayah, wajibut tabligh anillah walau ayah, walau hadithun wahid. Wajib menyampaikan dari Allah walaupun satu ayat, walaupun satu hadits saja disampaikan. Jadi ilmu bukan hanya disembunyikan untuk kita sendiri, kita sampaikan. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini umat Islam jadi umat yang mulia, umat terbaik. Karena apa? Karena apa? Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, surat Ali Imran ayat nomor 110. Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Kenapa? Karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, karena kamu melarang dari yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. Mari ya ikhwan, dakwah ini penting. Mari kalau kita mikir dakwah semuanya, Masya Allah luar biasa. Sahabat Nabi ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan. Ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan, yang hadir berapa sahabat itu? Yang hadir berapa sahabat? Berapa? Ada yang tahu? 100? Ya, 120.000 lebih yang hadir pada waktu haji perpisahan. Coba antum cari kuburannya sahabat. Di Mekah berapa, di Madinah berapa, di Arab Saudi berapa? Berapa kuburan sahabat di sana? Sedikit kuburan sahabat di sana. Kenapa? Karena para sahabat menyebar kemana-mana untuk berdakwah. Ada yang ke Yaman, ada yang ke sana, sampai ada yang ke Cina. Menurut satu riwayat ya, walaupun masih ada perbedaan pendapat. Dakwah, subhanallah. Ini kalau kita semuanya terjun dalam dakwah, pengaruhnya ini luar biasa. Jadi kita nggak usah gembar-gembor, terjun aja langsung dakwah. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat nomor 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kalian kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Jadi kalau kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berdakwah mengajak manusia kepada siapa? Kepada siapa? Ad'u ilallah, manusia digiring kepada Allah.
Bukan digiring untuk fanatik kepada diri kita. Bukan digiring fanatik kepada kelompok kita, golongan kita dan yang lainnya, tidak, kepada Allah, Allah, Allah. Ini kalau kita mengaku pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di situ ada kata-kata ala basirah, di atas ilmu. Maksudnya apa basirah ini? Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa maksud daripada ala basirah, orang dakwah itu ala basirah, itu ada 3. Di atas ilmu itu ada 3. Yang pertama-tama ala basiratin bima yad'u ilaih. Kita memiliki ilmu yang kita dakwahkan. Kalau enggak punya ilmu jangan. Jadi kita harus punya ilmu yang kita dakwahkan. Kalau enggak nanti jangan. Karena orang kalau sudah kadung ngisi pengajian kayak gini, ilmunya kurang. Apalagi sudah terlanjur dia menjadi public figure, terkenal, sudah masuk TV. Nanti ketika dia ditanya, mau bilang tidak tahu, kira-kira gimana? Berat nanti. Karena itu nasihatnya ulama apa? Ya, at-ta'ahul qabla tasaddur. Kita jadi pakarnya dulu sebelum kita terjun di dalam masalah itu. Imam Malik rahimahullahu taala, imam ahlil Madinah, imam daril hijrah. Di Madinah tidak ada orang berani memberikan fatwa selama ada Imam Malik. Pernah ada satu orang datang ke Madinah membawa sekitar 40 pertanyaan. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau ke Madinah bawa pertanyaan. Di sana banyak ulama. Sama dengan kita kadang ada masalah di sini enggak tahu jawabannya. Kita kalau umroh, kalau haji bawa pertanyaan, tanya kepada ulama di sana. Ini bawa sekitar 40 pertanyaan. Tanya kepada Imam Malik. Imam Malik hanya menjawab 4 atau 6 saja. 4 atau 6. Yang tidak dijawab 30 lebih. Orang itu marah-marah. Imam Malik bilang, la adri, saya tidak tahu. Wahai imam, saya datang dari jauh untuk tanya kepada anda. Anda bilang saya tidak tahu? Apa kata Imam Malik? Irkab rahilatak wadhhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Sudah, enggak usah ribut ya. Anda bapak naik kendaraan bapak lagi, bapak pulang ke negerinya bapak umumkan di sana. Umumkan, Pak. Saya tanya ke Malik, Malik jawab saya tidak tahu. Enak kan? Subhanallah, ini namanya apa? Tawadhu, enggak ngerti bilang enggak ngerti. Jadi dakwah harus di atas dasar ilmu. Ala basiratin bima yad'u ilai. Yang kedua, ala basiratin bihalil mad'u. Kita punya ilmu tentang keadaan mad'u kita, audien kita. Ini penting. Saya dakwah ini kepada siapa? Iya kan? Apakah kepada orang tua, anak muda, anak jalanan, apakah kepada mahasiswa, atau kepada anak SMA, atau kepada anak SMP, atau kepada ibu-ibu dan seterusnya. Nanti kita bisa menentukan bagaimana kita harus bersikap. Ini penting. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman ahli kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi ahli kitab. Diberitahu siapa mad'unya. Kemudian yang ketiga, ala basiratin bi kayfiyatid da'wah. Kita punya ilmu tentang cara dakwah. Nah, ini cara ini penting sekali. Berapa banyak dakwah yang hak ditolak karena caranya yang salah. Berapa banyak dakwah yang batil diterima karena caranya yang bagus. Ini cara ini pentingnya dikemas yang bagus. Kalau kita dagangan, kita berusaha untuk mempromosikan, mengemas sebagus-bagusnya. Dakwah pun jangan kalah seperti itu. Cara ini penting. Saya sering memberikan contoh. Ada di Arab Saudi itu namanya Hayatul Amr bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, sebuah hay'ah dari negara resmi yang tujuannya itu menyuruh orang ma'ruf, melarang orang dari perbuatan mungkar. Di antara tugasnya itu kalau waktu sholat mereka keliling nyuruh orang ke masjid. Di antaranya ada pemuda-pemuda ketika masuk waktu sholat keliling, ada orang tua dibentak-bentak. Ya Allah, salah, ya Allah, salah, salah, salah. Orang tua itu marah. Kalau kamu tidak pergi, saya pukul kamu dengan tongkat ini. Lalu dia lapor ke syekhnya yang lebih tua. Syekh, di sana ada orang diajak sholat marah-marah. Kami mau dipukul tongkat.
Lalu Syekh itu berangkat sendiri ke sana, ya, turun dari mobil, datang ke orang itu, ngomong yang enak, yang akhlak, ngajak orang itu ke masjid, sholat. Mau dia? Mau. Kemudian dia mengatakan, tadi ada anak-anak muda nggak punya akhlak, saya dibentak-bentak disuruh ke masjid, mau saya pukul dengan tongkat. Subhanallah. Syekhnya tersenyum aja. Dakwahnya sama-sama ngajak ke masjid, tapi caranya beda, hasilnya pun beda. Ya, dakwah ya ikhwan. Mari kita ya dakwah, dan dakwah ini sebenarnya juga menjadikan diri kita yang dakwah ini jadi lebih istiqomah. Saya ketika ngomong gini, sebenarnya ngomong pertama untuk diri saya sendiri, baru kemudian untuk antum. Jadi orang dakwah itu insya Allah ke depan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan orang dakwah tidak harus jadi orang suci dulu. Karena ada mengatakan saya belum bisa mengamalkan, tidak boleh. Nah, tidak ada. Dakwah kita punya dua kewajiban kata para ulama. Kewajiban pertama adalah kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kewajiban yang kedua adalah kita menyuruh orang mengerjakan perintah Allah, ya, melarang melarang orang untuk melakukan yang haram, hanya dilarang oleh Allah. Kalau satu kewajiban masih belum bisa kita lakukan, yang satu tidak, gugur. Kan biasanya ada orang kan, saya tidak berani, saya dakwah, saya masih belum baik, saya masih kotor. Oh, jangan dakwah aja. Insya Allah dakwah Anda semakin baik. Karena ketika Anda dakwah itu 100% baik, betul apa enggak? Orang ketika dakwah itu 100% baik. Soal dia belum melakukan, itu jelek. Itu sesuatu yang berbeda, dua hal. Memang ini buruk. Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kamu nyuruh orang berbuat baik, kamu lupakan dirimu. Ya. Kemudian juga lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu pintar ngomong aja enggak berbuat? Allah murka kalau gitu. Memang ini jelek, tapi lebih jelek lagi kalau kita tinggalkan dua-duanya. Selama kita di jalan dakwah, insyaallah kita akan semakin baik ke depan nanti. Sampai-sampai para ulama menasehatkan sesama peminum khamr, sama-sama mabuknya mereka, itu wajib saling menasehati. Ya, bilang kepada temannya, wis akeh-akeh sak botol ae, gitu kan. Loh, kamu kan juga minum. Iya, saya minum jelek. Saya nasihati kamu baik. Betul apa enggak? Ya, betul. Saya minum itu jelek, jangan niru saya kamu. Ya. Subhanallah. Kemudian juga yang diminta oleh Allah itu bukan hasil. Ini juga penting ya, kaidah dakwah. Jadi kita jangan melihat yang kasat mata. Sebuah dakwah itu dikatakan berhasil bukan kalau pengikutnya itu banyak, ya. Kemudian pondoknya itu mewah, ya, yang berbentuk materi-materi kasat mata saja. Ini enggak ada hubungan dengan kesuksesan sebuah dakwah. Dakwah itu dikatakan sukses kalau kita sudah berusaha maksimal. Maksimal kita usaha, kita sukses walaupun tidak punya pengikut satupun. Gak masalah. Jika nanti hari kiamat ada nabi datang umatnya kurang dari 10, ada nabi datang umatnya 2, ada nabi datang umatnya 1, ada nabi datang gak punya umat. Apakah nabi ini gagal? Oh enggak, dia sukses. Dia sudah menyampaikan maksimal dengan cara terbaik, dengan sarana terbaik. Nabi Nuh alaihi salam dakwah berapa tahun? Alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun, 1000 kurang 10. Berapa umatnya Nabi Nuh? Ya sekitar 80. 950 tahun, umatnya 80. Berarti berapa tahun dapat orang satu? Berapa tahun sekali? Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun dapat orang satu, dakwah lagi. 8 tahun lagi dapat orang satu. Subhanallah. Sabar bukan main beliau. Padahal beliau dilecehkan. Beliau mengadu kepada Allah apa? Kalau beliau dakwah, mereka nutup telinganya dan mereka nutup wajahnya. Enggak mau dengar suaranya Nabi Nuh, enggak mau lihat wajahnya Nabi Nuh. Subhanallah. Karena itu ada sebuah kaidah sangat penting yang berbunyi al-ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah
wa la yatawaqqafu 'ala al-istijabah. Pahala sudah kita dapatkan dengan kita berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Kita dakwah sudah berhasil, sukses kita. Diterima enggak diterima enggak masalah. Walaupun harapan kita dakwah kita ini diterima oleh orang supaya orang itu selamat semuanya, masuk surga semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Monggo kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan silakan. Tanya langsung boleh, pakai kertas boleh. Ya, yang sesuai materi. Terima kasih. Intinya sebenarnya tadi disampaikan memang kita wajib dakwah, tapi juga ada harus hati-hati karena ada ancaman di mata dulu mata alun. Nah, bagaimana menyikapi itu supaya kita juga nggak ragu-ragu karena kita menyampaikan tapi kita belum bisa berani berjalan dengan baik, apalagi dengan niat untuk merubah diri supaya mendekati apa yang kita sampaikan. Iya. Para ulama mengatakan kalau kita dakwah itu nunggu suci dulu, enggak ada orang dakwah. Enggak ada orang suci. Jadi saya dakwah ini bukan berarti saya orang terbaik. Tapi ini adalah merupakan kewajiban. Dan juga tadi Allah membukakan di pintu ini. Jadi saya dakwah bukan berarti saya orang terbaik, tidak. Tapi ini kewajiban. Nah, kemudian juga kita harus punya keinginan untuk menjadi semakin baik. Kita berusaha untuk mengamalkan isi dakwah kita. Yang wajib harus, yang sunnah diupayakan sebisanya, yang haram ditinggalkan, yang makruh juga berusaha untuk ditinggalkan. Yang penting kita punya niat untuk semakin baik ke depan. Dan insya Allah dengan kita terjun ke dakwah, kita akan semakin baik ke depan. Karena ketika saya ngomong gini sebenarnya untuk diri saya sendiri juga, nasihati diri sendiri, nasihati diri sendiri juga. Jadi seperti itu. Cuman dakwah itu kan tidak harus ceramah gini, Pak. Kalau ceramah gini memang harus butuh ilmu, tidak sembarang orang bisa. Dakwah itu kan bisa di pasar, di rumah, ngajak orang ke masjid, ngajak orang gini, nyuruh perempuan pakai jilbab, begitu kan? Ya, semoga jelas. Sekarang kan lagi marak ya, debat, kalah dinikahi. Nah, gitu kan? Sekarang lagi marak debat gitu. Cuman payahnya kalau debatnya sama orang laki-lakinya gimana? Lawan debatnya laki-laki. Mengenai debat-debat itu lawan jenis juga dihindari. Itu menimbulkan fitnah. Karena sekarang saya lihat kok ngetren ini. Pada cari lawan debat cewek ini. Antum nyambung enggak dengan saya omongan saya ini? Banyak enggak nyambung kayaknya ini. Dingin-dingin saja antum. Jadi debat dengan perempuan itu bisa menimbulkan fitnah, apapun alasannya. Saya khawatir cerita-cerita kemarin itu bisa menjadi justifikasi untuk kita mencari lawan debat. Cari lawan debat ya, yang cantik lagi, yang gini. Cari yang tua-tua aja, yang udah ribut-ribut itu loh. Selamatkan dia sebelum masuk neraka. Minta nikah ya nikahi, masya Allah fadilahnya besar itu. Demikian wallahu alam. Satu lagi monggo. Fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita membahas masalah salam panjang lebar. Kalau kepada perempuan ya, kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak usah memberikan salam. Dan para ulama membagi perempuan yang muda dan perempuan yang tua. Kalau yang muda-muda dihindari karena bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau ada indikator, ada korina yang menjadikan kita harus memberi salam supaya tidak timbul salah paham antara guru dengan murid. Ini lain ceritanya ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada semuanya karena beliau milik semuanya. Tapi kalau bisa menimbulkan fitnah ya dihindari. Apalagi ikhwan akhwat tidak kenal. Tadi di Al-Ghifari itu pelajarannya memberikan salam kepada orang Islam kenal atau tidak kenal. Lalu antum jalan di mana? Di Soekarno Hatta itu kelihatan cewek, assalamualaikum, assalamualaikum.
Ya enggak boleh itu. Bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kalau jelas-jelas salamnya ingin goda, kita enggak wajib jawab. Enggak wajib jawab kita. Kalau lawan sesama jenis, beri salam. Kenal atau enggak kenal. Apalagi Indonesia ini secara umum adalah orang Islam. Jadi memberi salam itu bukan hanya kepada kelompok kita. Ini sudah kita bahas kemarin, Pak. Panjang lebar kita bahas. Karena ada kelompok tertentu itu yang mana dia hanya memberi salam pada jamaah pengajiannya saja. Yang bukan jamaah pengajiannya tidak mau diberi salam. Kalau memberi salam pun tidak dijawab. Wah, ini tidak benar. Wah, ini tidak benar. Jangan sampai kita masuk kelompok seperti itu. Ya, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.